Agar bisa bertahan, pemimpin dinasti Han menyerahkan kekuasaan pada pemimpin-pemimpin daerah untuk menumpas para pemberontak. Para pemberontak periode sejarah ini disebut era sebelum 3 kerajaan berdiri. Pada suatu hari, di balik pegunungan, puluhan ribu pasukan kerajaan Han bertempur melawan puluhan ribu pasukan pemberontak yang disebut pasukan Sorban Kuning. Dalam perang ini, pasukan kerajaan Han dipimpin oleh Jenderal Perang Dong Zhuo. Dengan gagah perkasa, dia dan pasukannya bertempur melawan para pemberontak Sorban Kuning yang dipimpin oleh Chang Jiao. Dia adalah seorang penyihir tingkat tinggi. Dia menggunakan ilmu sihirnya sehingga membuat matahari tertutupi awan dan membuat para pasukannya dirasuki oleh iblis sehingga tidak bisa mati. Mereka menjadi pasukan mayat hidup yang sulit ditumbangkan. Seketika pasukan kerajaan Han pun kewalahan dan hampir kalah. Jauh di atas bukit, 3 kesatria melihat kejadian tersebut. Mereka bertiga bermaksud membantu Jenderal Dong Zhuo. Ketiga kesatria ini adalah Liu Bei, Guang Yu, dan Chang Fei. Ketiga kesatria itu melesat menaiki kuda masuk ke dalam arena perperangan. Dengan kemampuan bertarung yang tinggi, mereka bertiga bisa membunuh puluhan musuh dalam sekali tebas. Mereka bertiga berjuang membantu pasukan kerajaan Han melawan para pemberontak. 3 kesatria memfokuskan target mereka pada pemimpin pemberontak. Liu Bei berhasil memanah pemimpin pemberontak Chang Jiao. Liu Bei sendiri bertarung melawan Chang Jiao. Dengan mudah dia bisa mengalahkannya. Chang Jiao terguling menuruni bukit. Matahari yang kembali muncul menandakan pengaruh sihirnya telah sirna. Merasa sudah kalah, Chang Jiao menarik pasukannya untuk mundur. Perperangan ini pun dimenangkan oleh pasukan kerajaan Han. Penasaran dengan ketiga aksi kesatria itu, Sang Jenderal Dong Zhuo secara pribadi menemui mereka. Namun setelah mengetahui ketiga kesatria ini tidak memiliki jabatan apapun dan hanya kesatria jalanan biasa, sikap Dong Zhuo malah merendahkan mereka bertiga. Dia pergi meninggalkan 3 kesatria itu tanpa berterima kasih sedikit pun. Di atas bukit, seorang komandan perang bernama Cao Cao dengan memperhatikan perperangan barusan, dia seolah-olah memikirkan sesuatu. Setelah kematian Chang Jiao, kelompok pemberontak Sorban Kuning kini telah musnah. Namun berita itu tidak serta-merta membuat dinasti Han menjadi tentram dan damai. Terjadi kekacauan di istana berebut kekuasaan. Melihat kesempatan itu, Jenderal Dong Zhuo menahan putra mahkota kerajaan Han, dan era kegelapan pun mulai kembali. Di dalam istana, Dong Zhuo semena-mena melengsarkan Raja Muda kerajaan Han, Liu Bian, dan menggantikannya dengan Pangeran Liu Xin yang dia jadikan sebagai boneka. Dong Zhuo melantikkan dirinya sendiri menjadi Perdana Menteri dan berkuasa atas semua urusan negara. Dong Zhuo juga mengeksekusi mati setiap orang yang menentang perintahnya. Amarah Cao Cao memuncak melihat tindakan Dong Zhuo yang semena-mena. Di malam harinya saat makan malam, para menteri berkeluh kesah mengenai tindakan Dong Zhuo. Dong Zhuo tega menyakiti Kaisar Liu Xin dan berzinah dengan pemain suri dan para selir. Tindakan Dong Zhuo sungguh semena-mena. Di saat yang lainnya hanya bisa meratapi nasib. Di sana, Cao Cao bertekad akan membunuh Dong Zhuo dengan tangannya sendiri. Cao Cao tidak peduli apapun risikonya demi untuk menegakkan dinasti Han. Dia yang muak berada di antara para pengecut yang bisanya menangis. Dia pun kemudian pergi dari tempat tersebut. Di dalam kota Xinxian, sang gubernur sedang memeras Liu Bei yang saat ini diakui oleh warga sebagai pelindung kota. Karena kemampuan bertarung dan melindungi mereka dari kejahatan, Liu Bei menolak memberi uang sogokan pada gubernur, dan hal itu membuat sang gubernur menjadi marah. Tidak disangka, hal ini malah membuat warga kota memberontak dan menggantung sang gubernur yang korup di atas pohon. Di tengah-tengah keramaian dari kejauhan datang pasukan Han mengepung tempat tersebut yang ingin menolong sang gubernur. Pasukan itu mengincar Liu Bei dan yang lainnya. Mereka bertiga pun terpaksa untuk kabur. Mereka berlari dan masuk ke dalam hutan, sehingga mereka bertiga menyusuri lembah dan berencana pergi ke Gunung Pendekar karena mendengar info kalau di Gunung Pendekar berkumpul aliansi para jenderal yang menentang pemerintahan Dong Zhuo. Liu Bei yang setia pada pemerintahan dinasti Han sangat membenci kelakuan Dong Zhuo dan ingin menggulingkannya. Mereka berkuda menyusuri hutan, tak disangka kejadian aneh terjadi. Mereka tersesat di dalam hutan yang aneh. Kabut-kabut tebal menyelimuti di sekitar mereka. Secara tiba-tiba mereka masuk ke dalam dunia yang aneh seperti di mimpi. Tiba-tiba pedang yang mereka pedang terserap oleh bumi dan menghilang di depan mereka. Seorang wanita tua secara ajaib mengenal asal-usul mereka bertiga. Liu Bei bertanya pada wanita itu, apa benar di Gunung Pendekar berkumpul 18 panglima perang untuk merencanakan pemberontakan melawan Dong Zhuo? Liu Bei ingin bergabung dan memulihkan kondisi istana. Meskipun berat, karena Dong Zhuo dilindungi oleh seorang jenderal perang terkuat tanpa tanding yang bernama Lu Bu. Tak disangka wanita itu ternyata mengenal Lu Bu. Dia menjelaskan kalau awalnya Lu Bu adalah petarung biasa, namun Lu Bu memiliki sikap yang dingin dan kejam. Dia adalah sosok pembunuh berdarah dingin.
Lubu selalu menebarkan ketakutan kemanapun dia pergi. Meski memiliki penampilan yang biasa, sejatinya Lubu adalah iblis. Dahulu kala Lubu merebut tombak pusaka dari tangan wanita itu. Lalu Lubu membunuh ayah angkatnya sendiri, Jenderal Ting Yuan, dan seketika menjadi pemimpin dari puluhan ribu pasukan. Kagum dengan kemampuan Lubu yang luar biasa, Dong Zhuo mengangkat sebagai jenderal perangnya dan menghadiahi kuda tercepat dan pasukan terbaik. Namun cerita kesaktian Lubu tidak membuat 3 ksatria itu gentar. Liu Bei bertanya mengenai seorang komandan perang yang bernama Cao Cao yang saat ini menjadi pembahasan di mana-mana. Tak disangka wanita itu ternyata juga tahu segala hal tentang Cao Cao. Wanita bercerita setelah melihat niat bulat untuk membunuh Dong Zhuo, seorang menteri memberikan pisau belati yang bisa membelah besi dan menyuruh Cao Cao menggunakan belati itu untuk membunuh Dong Zhuo. Melihat kesempatan Dong Zhuo tertidur di depannya, Cao Cao berniat menikam Dong Zhuo dengan belati. Namun keburu Dong Zhuo bangun. Cao Cao yang kaget pura-pura menghadiahi belati legenda yang mampu membelah besi itu kepada Dong Zhuo, lalu kemudian pergi. Lubu yang sadar kalau Cao Cao datang mencoba membunuh Dong Zhuo bergegas mengejar Cao Cao yang pergi keluar istana. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Cao Cao terkena 2 panah yang menancap di tubuhnya. Cao Cao dikejar oleh Lubu hingga keluar istana masuk ke dalam hutan. Dengan tombak petirnya, Lubu mencoba menghentikan Cao Cao. Namun Cao Cao yang gesit berhasil menghindari semua serangan Lubu. Lubu yang emosi kemudian mengerahkan kemampuannya untuk membelah hutan. Longsor pun terjadi. Menyadari tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari serangan itu, Lubu kemudian pergi. Tidak disangka ternyata Cao Cao masih bisa hidup. Dia ditolong oleh sepasang suami istri. Karena tidak mampu menemui jasad Cao Cao, Dong Zhuo menyuruh anak buahnya memasang papan pengumuman barang siapa yang menyerahkan jasad Cao Cao akan mendapat imbalan yang besar. Berita itu sampai di telinga sepasang suami istri yang menyelamatkan Cao Cao. Mereka menyerahkan Cao Cao kepada penjabat setempat. Cao Cao berhasil ditangkap seorang penjabat setempat yang bernama Cheng Gong. Berniat untuk mengeksekusi Cao Cao saat itu juga, namun di sana Cheng bertanya kenapa Cao Cao memberontak. Bukannya Perdana Menteri Dong Zhuo selalu memberikan hadiah, malah ingin melawannya. Cao Cao menjawab kalau dia tidak takut mati. Dia hanya ingin mengembalikan kedamaian di dinasti Han seperti semula. Dia tidak tega rakyat menderita di bawah pemerintahan Dong Zhuo. Tak disangka Cheng pun juga merasa kalau pemerintahan Dong Zhuo sangat kejam. Cheng juga berniat untuk membantu Cao Cao dalam upaya menumbangkan pemerintahan Dong Zhuo. Cheng meninggalkan keluarganya dan jabatannya untuk pergi bersama Cao Cao. 3 bulan pun berlalu, Cao Cao mengajak Cheng mengunjungi keluarga pamannya untuk mendapatkan tempat perlindungan. Sesampainya di sana, Cao Cao melihat gerak-gerik yang mencurigakan terlihat wajah ketakutan melihat mereka. Paman sempat menyinggung soal hadiah yang sangat banyak jika berhasil menangkap Cao Cao. Hal itu membuat Cao Cao resah. Paman Cao Cao kemudian berpamitan pergi ke kota bermaksud membeli anggur untuk menjamu mereka berdua. Saat istirahat, Cao Cao merasakan dan dia mendengar di luar sedang mengasah pisau dan berkata akan memotong 2 babi. Cao Cao berpikir 2 babi yang dimaksud adalah dia dan Cheng. Cao Cao kemudian bermaksud untuk keluar. Tak disangka pintu ruangan itu terkunci. Cao Cao pun semakin curiga pamannya berbohong untuk membeli anggur padahal akan melaporkan dirinya pada petugas. Cao Cao yang emosi kemudian mendobrak pintu dan membantai semua orang yang ada di sana tanpa terkecuali. Setelah semua orang yang ada di sana tewas, di sudut rumah dia melihat seekor babi yang masih hidup. Dia pun sadar kalau ternyata keluarga pamannya memang berencana akan memotong 2 ekor babi. Ternyata dia telah salah untuk membunuh orang, dan pintu yang sebelumnya terkunci diakibatkan karena di atas pintu terdapat kunci penyangga dari dalam. Cao Cao yang kebingungan lalu mengajak Cheng untuk pergi. Di depan Cao Cao bertemu dengan pamannya, yang ternyata benar membeli anggur untuk menjamu mereka berdua. Tak disangka di momen ini Cao Cao malah membunuh pamannya sendiri sambil meneteskan air mata. Di pinggir sungai Cheng berkata, "Kenapa kau membunuh pamannya sendiri?" Cao Cao kemudian menjawab kalau dia tidak membunuh pamannya, suatu hari nanti pamannya akan mengumpulkan orang untuk membalas dendam pada dirinya. Dan hal itu akan membuarkan fokus pada suatu tujuan mulia, yaitu menggulingkan pemerintahan Dong Zhuo. Cao Cao tidak peduli dianggap sebagai penjahat seumur hidup, asalkan tujuannya tercapai. Malam harinya saat sedang istirahat, Cheng yang kesal dengan sikap Cao Cao yang membunuh keluarganya, berniat menikam Cao Cao dengan belati. Namun ternyata tidak dia lakukan setelah belati itu menancap di pohon, dan Cheng pun pergi meninggalkan Cao Cao sendirian. Hal ini membuat Cao Cao sadar bahwa tidak ada yang namanya sahabat sejati. Namun Cao Cao percaya bahwa langit akan memberinya aliansi untuk mewujudkan cita-citanya. Secara ajaib, kabut tebal kemudian datang di tempat itu. Wanita itu mengatakan kalau dia percaya Cao Cao memiliki kekuatan istimewa. Pada saat Cao Cao sampai di hutan itu, wanita itu memberikan pedang pusaka.
Cao Cao lalu pergi membawa pedang pusaka dan bersiap untuk membentuk pasukannya sendiri. Di kota Chenliu, Cao Cao menemui ayahnya, Cao Song. Cao Cao membujuk ayahnya agar mendukung membentuk pasukan untuk melawan Dongzhou. Poster pun diterbitkan dengan semangat meruntuhkan pemerintahan dan mengembalikan dinasti Han. Secara cepat, banyak orang yang ikut mendaftar menjadi tentara di bawah komando Cao Cao. Cao Cao seketika menjadi jenderal perang yang memimpin 20.000 pasukan. Wanita tua itu juga menghadiahi Liu Bei dan yang lainnya berbagai senjata pusaka. Saat mereka terbangun, mereka melihat berbagai senjata pusaka menancap di depan mereka. Di dalam Gunung Pendekar berdatangan puluhan pasukan dari segala penjuru. Mereka adalah orang-orang yang menolak pemerintahan Dongzhou, dan sampailah ketiga kesatria di sana. Meskipun memiliki undangan masuk, penjaga gerbang melarang mereka masuk karena tidak memiliki pasukan. Sempat terjadi ketegangan, namun dari belakang muncul Jenderal Cao Cao yang ada di sana membawa pasukan. Cao Cao menyuruh penjaga gerbang ketiga pendekar itu untuk masuk karena mereka memiliki semangat yang sama, yaitu menumbangkan Dongzhou. Di dalam Gunung Pendekar diadakan rapat untuk menyusun strategi melawan Dongzhou. Aliansi itu dipimpin oleh Jenderal Besar Yuan Shao, yang memiliki paling banyak pasukan di antara mereka. Jenderal Yuan memberitahu kalau saat ini Dongzhou sudah menyadari kekuatan mereka dan mengirim pasukan 150.000 untuk menyerang tempat mereka. Pada saat para jenderal akan meminum darah sebagai simbol awalnya dari perjuangan mereka, Liu Bei yang mengangkat suara dan menyatakan dirinya untuk ikut dalam perperangan ini. Saat ditanya asal-usul ketiga kesatria itu, para jenderal tertawa, karena mereka bukan siapa-siapa. Yuan bertanya kalau mereka tidak memiliki pasukan, apa yang mereka bisa sumbangkan untuk perperangan nanti. Liu Bei menjawab kalau pasukan tidak berarti apa-apa baginya. Dia dan kedua adiknya itu memiliki kesetiaan yang tinggi, kemampuan bertarung di atas rata-rata. Dia yakin bisa membantu memenangkan pertempuran ini. Melihat semangat itu, Cao Cao membujuk Yuan untuk mengikut sertakan mereka dalam pertempuran ini. Liu Bei rela mengorbankan segalanya karena dia memiliki darah keturunan pemimpinan dinasti Han. Liu Bei tidak ingin tanah leluhurnya dikotori oleh kelakuan Dongzhou. Mereka bertiga pun resmi bergabung dalam aliansi. Beberapa saat kemudian, Cao Cao mengeluarkan dekret kaisar. Dia mengatakan kalau kaisar muda menulis dekret itu dan menyelundupkan keluar istana. Mendengar Cao Cao membacakan dekret perintah untuk membunuh Dongzhou yang zalim. Salah satu jenderal bertanya, apakah dekret itu asli dikirim kaisar? Tak disangka Cao Cao malah ketawa. Ternyata itu adalah dekret palsu. Cao Cao mengakui kalau dia sendiri yang menulisnya. Cao Cao menyebut apa benar mereka yang ada di sana benar-benar berjuang untuk kepentingan kerajaan. Siapapun bisa membuat dekret itu. Dan jika mereka menang, tidak ada yang meragukan keaslian dekret tersebut. Sebaliknya, jika mereka kalah meskipun dekret itu asli, maka tidak ada artinya sama sekali. Karena kaisar yang saat ini menjadi boneka tidak melakukan pergerakan apapun. Mengetahui banyak sekali orang yang mengincar kepentingan di sana, Jenderal Yuan berkata, barang siapa yang mampu memasuki ibu kota Luoyang dan menyelamatkan kaisar lebih dulu, maka dia akan ditunjuk menjadi panglima besar pasukan kerajaan. Jenderal Sun Quan lalu bersemangat dan meminta izin untuk melakukan gelombang serangan pertama. Beberapa hari kemudian, di dalam istana, Dongzhou mendapat laporan jika pasukan Sun Quan telah menembus 3 garis pertahanan menuju ibu kota. Dongzhou yang marah kemudian memerintahkan Jenderal Hua Xiong memimpin pasukan menyerbu pertahanan musuh. Di dalam Gunung Pendekar, Cao Cao menemui Guan Yu yang sedang bermain catur. Cao Cao memuji strategi Guan Yu dan berniat merekrutnya menjadi bawahannya. Namun Guan Yu menolak dan hanya setia kepada kakaknya Liu Bei. Mereka berdua lalu mendapat laporan kalau pasukan musuh berhasil memukul mundur pasukan Sun Quan, dan pasukan musuh kini sudah ada di depan gunung tempat persembunyian itu. Pemimpin pasukan musuh, Hua Xiong, menentang duel 1 lawan 1. Di dalam ruang rapat, Cao Cao menyebut jika Hua Xiong memanglah kuat, namun dia masih jauh jika dibandingkan dengan Lu Bu. Jika mengalahkan Hua Xiong saja tidak mampu, maka mereka lebih baik menyerah saja. Jenderal Yuan lalu mempersilahkan siapapun yang ingin pergi melawan Hua Xiong, dia akan memberi hadiah. Jenderal Yu She berniat pergi melawan Hua Xiong. Jenderal Yu turun ke medan pertempuran, namun tidak disangka dengan mudah Hua Xiong memotong kepalanya hingga terlempar masuk ke dalam goa. Yuan berkata, barang siapa yang berhasil melawan Hua Xiong akan mendapatkan 100 tel emas dan 30 kuda. Jenderal Pang Feng kemudian turun melawan Hua Xiong. Hal yang sama pun terjadi. Hua Xiong memenggal kepala Pang Feng dan melemparkannya ke dalam goa. Jenderal Yuan lalu mengatakan akan menggandakan hadiahnya untuk siapapun yang mampu mengalahkan Hua Xiong. Para jenderal maju, namun mereka masih saja tidak mampu mengalahkan Hua Xiong. Hingga akhirnya Liu Bei memerintahkan Guan Yu untuk maju. Cao Cao kemudian mengambilkan anggur yang masih hangat sebagai tanda penghormatan.
Guan Yu menolak meminum anggur itu saat ini. Guan Yu berjanji akan meminum anggur itu setelah berhasil membunuh Hua Xiong nanti. Guan Yu kemudian pergi. Sesampainya di bawah, Guan Yu langsung berlari bertempur melawan Hua Xiong. Guan Yu yang mampu menandingi kemampuan Hua Xiong, dan dengan mudah Guan Yu memenggal kepala Hua Xiong. Hal itu membuat pasukan Hua Xiong ketakutan dan kabur. Guan Yu yang kembali di dalam goa, Guan Yu meminum anggur yang diberikan oleh Cao Cao yang ternyata masih hangat. Jenderal Yuan yang kagum dengan kemampuan Guan Yu memerintahkan anak buahnya melayani Guan Yu dengan layak. Guan Yu berkata jika ingin memberi hadiah maka berikanlah pada Liu Bei, karena dia hanya akan pergi bertarung atas perintah Liu Bei saja. Cao Cao kemudian meminta Jenderal Yuan memberikan penghargaan yang layak pada Liu Bei dan saudaranya. Saat itu juga Jenderal Yuan mengangkat Liu Bei menjadi komandan pasukan. Liu Bei pun bersedia. Di tempat lain, pasukan Sun Quan masih melancarkan serangan di salah satu benteng menuju ibu kota. Di dalam istana, Dong Zhuo murka karena salah satu jenderalnya tewas oleh seorang bernama Guan Yu di saat anggurnya masih hangat. Itu adalah hal yang memalukan, ditambah pasukan Sun Quan kini hampir membobol benteng ibu kota. Dong Zhuo kemudian menyiapkan 500.000 pasukan yang bersiaga di jalur masuk pulau yang merupakan gerbang masuk ibu kota Luoyang, dan sebagian pasukan lainnya berjaga di sisi kota. Sementara dirinya dan beberapa jenderal memimpin 150.000 pasukan di sekitar istana. Beberapa saat kemudian Lu Bu menembakkan anak panah hingga masuk ke dalam goa tempat pasukan Yuan bersembunyi. Itu adalah surat deklarasi perang dari Lu Bu. Di luar, Lu Bu menyiapkan 30.000 pasukannya untuk berperang. Malam harinya di goa, Jenderal Yuan menyebut saat ini hanya tersisa 8 panglima perang yang bergabung di dalam aliansi, yang lainnya kabur ketakutan. Saat ini pasukan aliansi hanya tersisa 200.000 orang saja, kalah jumlah jika dibandingkan dengan musuh. Cao Cao kemudian berkata, untuk apa mereka bergabung jika ternyata mereka takut kepada Lu Bu? Karena dalam perjuangan ini, pertarungan melawan Lu Bu memang tidak bisa dihindari. Keesokan harinya, di dalam istana, secara sepihak, Dong Zhuo memindahkan ibu kota negeri Han sebelumnya berada di kota Luoyang berpindah ke kota Chang'an. Kemudian Lu Bu yang sedang berjalan-jalan mendengar suara tangisan yang jauh. Di sana dia melihat seorang wanita yang mencoba menceburkan dirinya ke dalam danau. Lu Bu pun mendekati dan mencegah wanita itu melakukan aksi bunuh diri. Di pinggir danau, Lu Bu bertanya kenapa wanita itu ingin bunuh diri. Wanita itu menjawab kalau seseorang melamarnya, dan ayah angkatnya menerima lamaran itu, sedangkan dia sendiri tidak menyukai laki-laki yang melamarnya karena kelakuannya yang buruk. Lu Bu lalu memberikan segel pribadi miliknya dan berkata jika orang itu mengganggunya lagi, tunjukkan saja segel itu dan berkata kalau dia adalah wanita Lu Bu, maka tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang berani mengganggunya lagi. Lu Bu jatuh cinta pada wanita itu pada pandangan pertama. Wanita itu pun kaget dan tidak tahu apakah Lu Bu itu tulus atau tidak. Lu Bu lalu berdiri dan menusuk lengan kirinya sendiri. Wanita itu kemudian sadar kalau Lu Bu bersungguh-sungguh. Lu Bu lalu menanyakan siapa nama wanita itu. Dia bernama Tiao Chan. Mulai hari ini Lu Bu bersumpah akan melindungi Tiao Chan untuk selamanya. Tiao Chan pun mengatakan mulai hari ini hidupnya adalah milik Lu Bu. Di atas bukit sambil berlatih pedang, Liu Bei dan Cao Cao mengatur strategi perperangan. Cao Cao berkata kalau Jenderal Yuan kemungkinan tidak akan ikut dan yang lainnya kabur, karena mereka takut menjadi sasaran jika dalam perang nanti mereka kalah. Cao Cao bertanya kenapa Liu Bei masih bertahan dan meneruskan perjuangan. Liu Bei menjawab kalau dia memiliki cita-cita seperti Cao Cao, yaitu mengembalikan kejayaan dinasti Han. Di dalam hidupnya hanya satu hal yang ditakuti Liu Bei, yaitu mati di saat dinasti Han masih dalam bayang-bayang kehancuran. Cao Cao bertanya apa motif sebenarnya Liu Bei. Apakah ingin kekuasaan? Liu Bei menjawab dia tidak ingin apa-apa. Dia hanya tidak tega melihat rakyat menderita di bawah pemerintahan Dong Zhuo. Demi dinasti Han yang agung, Liu Bei bersedia mengorbankan nyawanya. Di dalam goa, Liu Bei dan Cao Cao menemui yang lain. Mereka memiliki rencana. Liu Bei dan dua saudaranya akan memimpin pasukan menghadapi Lu Bu. Sementara sisa pasukannya yang lain dipimpin oleh Cao Cao mengepung ibu kota Luoyang. Cao Cao memberi pesan kepada Liu Bei agar berhati-hati saat menghadapi Lu Bu nanti. Liu Bei dan dua saudaranya memimpin 20.000 pasukan, sedangkan musuh yang mereka hadapi berjumlah 300.000 pasukan. Mereka memberi pesan kepada seluruh pasukannya, jika mereka akan mati dalam pertempuran ini. Guan Yu mempersilahkan bagi siapa yang takut untuk pulang. Tak disangka tidak satupun yang pergi. Guan Yu mengatakan bagi siapapun yang ikut berjuang dia anggap mereka sebagai saudara, apapun kesulitannya. Mereka pun bersorak bersiap untuk berperang dan berangkat menuju kota Luoyang. Di depan gerbang ibu kota, pasukan Lu Bu sudah bersiap menghadang mereka. Di seberang jalan, pasukan Liu Bei terlihat begitu banyak yang sudah bersiap-siap.
Lu Bu kemudian keluar dari dalam gerbang. Beberapa saat kemudian angin berhembus kencang. Ternyata sebagian pasukan milik Liu Bei hanya boneka jerami agar terlihat banyak. Rupanya jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan Lu Bu. Lu Bu pun tertawa terbahak-bahak dan menganggap ini sebagai lelucon. Perang pun dimulai. Lu Bu menyuruh pasukannya untuk maju. Liu Bei lalu memerintahkan pasukannya membentuk formasi dan menjebak sebagian besar pasukan Lu Bu agar mudah dikalahkan. Di sisi bukit, Cao Cao memimpin pasukan dan menyerang istana lewat jalur yang lain. Liu Bei, Guan Yu, dan Chang Fei berjuang mati-matian mengalahkan pasukan Lu Bu. Melihat banyak anak buahnya yang tumbang, Lu Bu pun turun tangan. Dengan sekali tebas, Lu Bu bisa melumpuhkan ratusan tentara. Dengan tombak petirnya, Lu Bu membuat para tentara itu berjatuhan. Kini Liu Bei dan adiknya berhadapan langsung dengan Lu Bu. Mereka bertarung dengan sengit. Pertarungan membuat jembatan yang ada di sana hancur. Mereka pun terjun ke dalam jurang sambil terus bertarung. Rupanya Lu Bu memang bukanlah tandingan mereka bertiga. Lu Bu terlalu kuat, dengan mudah Lu Bu menyerang Liu Bei dan yang lainnya menggunakan tombak petirnya. Lu Bu bukanlah tandingan mereka. Liu Bei kemudian teringat sesuatu. Wanita itu memberitahu jika senjata mereka akan lebih kuat jika terkena darah. Mereka bertiga menusukkan senjata mereka hingga meneteskan darah, dan berhasil. Senjata mereka beraksi menjadi sangat kuat. Mereka bertiga melompat bersama-sama menghadapi Lu Bu. Pertarungan yang sangat dahsyat yang membuat kehancuran di sekitarnya. Tak disangka Lu Bu masih berdiri kokoh, sementara Liu Bei dan yang lainnya kewalahan. Di tempat lain, seorang menteri meminta kepada Dong Zhuo untuk menunda pernikahan. Namun Dong Zhuo bersikeras ingin menikahi wanita incarannya itu. Wanita itu ternyata adalah Diao Chan. Di tempat lain, Cao Cao masih berjuang masuk ke dalam istana. Mengetahui istana dalam bahaya, seorang mengirim sinyal asap untuk Lu Bu. Dari kejauhan, Lu Bu melihat sinyal asap yang menandakan istana dalam bahaya. Lu Bu kemudian menghentikan pertarungan dan melesat kembali menuju istana. Keesokan harinya, Cao Cao sampai di istana dan ternyata tempat itu kini telah hancur. Dong Zhuo dan yang lainnya telah pergi ke ibu kota baru Chang'an dengan menyandra kaisar muda. Di sana Dong Zhuo melangsungkan pernikahan dengan Diao Chan. Di sekitar istana yang hancur, pengawal Cao Cao memberitahu jika Jenderal Xuan Zhan sebelumnya menerobos masuk istana lebih dahulu dan mencuri segel kerajaan. Cao Cao lalu tertawa. Dia menyebut segel kerajaan hanya benda biasa. Menyelamatkan kaisar itu lebih penting. Di dalam rombongan berkuda, ayah angkat Diao Chan berkata pada putrinya bahwa dalam pernikahan ini Diao Chan harus berfokus pada misi utamanya, yaitu membunuh Dong Zhuo. Beberapa tahun kemudian, Cao Cao yang memiliki beberapa ratusan pasukan mendatangi kamp pelatihan milik Liu Bei yang berisi ribuan pasukan. Cao Cao yang kagum dengan perkembangan Liu Bei karena ingin minum arak dan mengenang masa lalu. Cao Cao bercerita waktu itu Jenderal Yuan dan Jenderal Sun hanya bertarung demi kepentingan pribadi mereka saja. Atas dasar itu, Cao Cao saat ini menganggap kalau dinasti Han sudah tidak terselamatkan lagi. Cao Cao berpendapat di lubuk hati yang terdalam, Liu Bei dan yang lainnya itu sama saja, sama-sama ingin menjadi kaisar. Liu Bei menolak pendapat itu karena dia masih setia pada dinasti Han, dan semoga dinasti Han bisa melalui masa-masa sulit dan bangkit seperti masa kejayaan yang dulu. Cao Cao lalu berpamitan untuk pergi, dan kelak Cao Cao bisa berteman dengannya. Liu Bei berpesan akan menjadi teman selamanya jika Cao Cao setia dengan dinasti Han.